Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin membahas soal Honda ADV 160. Jadi ya, sekarang Honda ADV 160 itu nggak lagi lambat dia. Jadi Honda itu parah emang. Honda ADV 150 itu mesinnya dikasih mesin Vario 150 yang ya kalah jauh lah sama dengan PCX nya ya. Jadi mesinnya malah lebih bertenaga PCX daripada ADV. Tapi ya sekarang sudah 160 ya, mestinya sudah lebih sip ya, lebih bagus performanya. Katanya sih mesinnya dirubah performanya. Jadi performanya katanya lebih untuk RPM rendah dan menengah. Tapi kalau lihat spesifikasi mesin tetap sama persis dengan PCX ya. Jadi Vario 160 itu mesinnya beda dari PCX. Spesifikasinya ada beda sedikit, tenaganya lebih turun. Nah, yang ADV sama dengan PCX. Kalau disebut dia lebih ngejar performa rendah dan menengah, maka mungkin yang dirubah itu adalah CVT-nya, entah rollernya, entah panjang beltnya, sepertinya begitu. Jadi mungkin rasio rendahnya dibuat lebih besar supaya bisa lebih kuat nanjak. Jadi mungkin ibaratnya sama kayak Aerox lawan NMAX. Jadi Aerox itu dibuat untuk ngejar akselerasi. Jadi dikendarai sambil merunduk pun katanya kecepatan maksimalnya cuma 110 atau berapa gitu ya. Beda dengan NMAX. Kalau NMAX ya dikendarai sambil merunduk bisa 120 mestinya ya. Karena penulis berkendara sambil duduk tegak aja bisa 113 kalau pas bensin Pertamax. Kalau sekarang lupakan saja pakai bensin Pertalite soalnya. Jadi duduk tegak bisa 113 menurut penulis. Dari sisi konsumsi bahan bakar disebut lebih parah daripada Vario 160. Jadi Vario 160 46, berapa gitu ya. Sementara yang ADV 160 itu 45. Jadi ada lebih borosnya, lebih boros daripada Vario 160. Entah kalau PCX berapa ya. PCX ya mungkin nanti penulis lihat lagi lah PCX, ADV dan Vario ya, karena sekelas semua ya. Kalau NMAX, Aerox gitu kayaknya nggak pernah ya membagikan data kilometer per liter ya, karena memang motornya fokusnya bukan itu. Jadi dari sisi irit, Vario itu lebih irit.
Aneh ya. Ya mungkin karena lebih ringan. Beratnya dari spesifikasi kalau nggak salah 131 atau masih lebih ringan daripada NMAX ya. Dari sudut pandangnya ya, penulis kok merasa ADV itu lebih cocok jadi saingannya NMAX ya, bukan PCX. PCX itu beda tipenya. ADV itu modelnya lebih sporty. Kalau PCX bisa anggap aja beda kelas lah. Entah ya ADV ini bakal apa, sulit inden juga seperti PCX atau enggak, karena kan katanya ada kesulitan chip ya, kesulitan impor chip. Ya inilah bukti bahwa ya Indonesia masih belum bisa betul-betul independen. Chip masih harus impor. Nah, chip impor ini ya entah mengapa kok dianggap sesuatu yang lumrah ya. Indonesia gak iso tah. Nanti performa mestinya bakal ada yang membandingkan, dan penulis bukan ya. Penulis ini nggak terlalu akrab sama pabrikan. Kalau yang akrab pasti diundang, nggak cuma review tok, diundang mangan-mangan pisan. Kalau penulis paling ya cuma di apa, uji lapangan aja ya, apa jenenge, roadshow ya, roadshow, test drive khusus ADV 160 gitu. Ya sebenarnya sih penulis bisa aja minta ke bengkel, ke bengkel, ke dealer, boleh nggak ini review gitu, sebenarnya bisa, tapi penulis nggak punya waktu. Maaf ya, mungkin naik lah kapan naik pensiun naik. Terus yang berubah ya, yang katanya berubah itu ergonomi terutama jok jadi lebih pendek. Ya ini bagus ya, bagus karena ya ergonomi lebih pendek artinya jok lebih pendek artinya bakal lebih banyak rider yang bisa berkendara, karena memang ya orang Indonesia nggak semuanya tinggi, ada juga yang nggak tinggi. Yang tingginya 150 pun banyak yang pingin bisa naik ADV, dan sekarang joknya dibuat lebih rendah. Jok dibuat lebih rendah, stangnya lebih rendah. Cuma penulis pikir-pikir mengapa kok stangnya perlu dibuat lebih rendah, karena menurut penulis ya jarno ae bos, stangnya lebih tinggi jadi lebih khas motor ADV ya, stangnya lebih tinggi. Kan nggak harus stangnya lebih rendah, kayak NMAX nih stangnya lebih tinggi. Nanti tak penulis lihat perbandingan nih NMAX dengan ADV ya. Kalau dilihat dari tinggi setang versus tinggi pantate, tinggi tempat duduk ya. Soalnya kok penulis lihat di video nih sopo ya, gambarnya Aan ya di Kopayoga atau sopo itu duduknya kayak tangannya kayak agak turun gitu. Mungkin kalau yang punya ADV risernya mungkin lebih baik ditinggikan ya, tinggikan, dilebarkan, wis benar-benar adventure ya. Tapi ya penulis tetap takjub dengan ground clearance. Jadi ground clearance-nya ADV itu termasuk tinggi, 165. Itu tinggi itu.
lebih tinggi 30 cm. 30 cm. 165 3 cm ya. Lebih tinggi 3 cm dari PCX 160. Jadi PCX 160 ground clearance-nya 135. Sementara ADV ground clearance-nya adalah 165, beda 30 mm. Lumayan tuh ya. Bannya kayaknya wis tetap standar, pakai ban pacul yang ban off-road, ban apa istilahnya, dual spot lah istilahnya. Bu beneran dual spot temenan atau enggak? Karena ya kalau di jalan aspal ridernya DW nggak akan berani kencang kalau pas lagi hujan. Ironi ya. Penulis lihat ridernya ADV kalau sudah hujan cuma berani jalan berapa coba? Berani jalan 40 tok. Ya sebuah ironi karena kan harusnya motor adventure itu bisa jalan lebih kencang lah daripada motor normal, tapi yang terjadi malah sebaliknya. Kenapa kok gitu? Ya mungkin karena kembangannya gak simetris mungkin ya. Dan berbeda dari ban NMAX ini, kemungkinan ban gundulnya sedikit itu karena kembangannya rotok dalam. Kalau ban gundul mungkin wis drawasi, wis terlalu pendek ya. Kalau NMAX ini masih lumayan ya. Masih ban belakang penulis sudah gundul, masih menurut penulis masih cukup tebel lah ya. Yang bane ADV kayak lama banget itu gundulnya. Dan kalau sudah gundul malah mungkin drawasi. Motor penulis NMAX ini juga bukan termasuk motor yang stabil kalau hujan, kalau ban orisinil. Ya maklum lah ya, desain Jepang sekarang itu wis di bawah standar. Desain bannya nggak cocok untuk Indonesia. Ban barunya NMAX ini kalau pas hujan-hujan, aduh ngeri. Penulis saja yang ya tiap hari tahu sendiri kan jalan berapa penulis. Kalau pas hujan-hujan gak wani banter. Selama ban masih baru itu paling cuma 50, 60 wes terasa mengerikan sekali. Tapi begitu sekarang ban gondol, masih hujan-hujan, jalan 100 no problem. Ban gundul itu lebih aman daripada ban kayak ban ADV ya. Lihat lihat rider ADV gak berani kencang kalau hujan. Ini berlaku untuk jalan mulus ya. Kalau jalan nggak mulus mungkin ya pedal kaki. Terus apa lagi? Tangki bensinnya termasuk sama ya dengan PCX 160, 8,1 liter. Sebelumnya spesifikasinya salah. 12 liter sampai kaget menulis. Oh ya, beneran tadi 12 liter, ternyata salah tulis. Jadi di websitenya Honda Astra, Honda Motor, sempat terjadi spesifikasi ini ngawur ya. Spesifikasinya salah tulis. Jadi motornya kan jelas motor matic, ditulis transmisinya 6 percepatan. Lucu banget, jelas-jelas salah tulis ya. Tapi sekarang sudah dikoreksi. Soal bane podo karo iya sama kayak NMAX ya. Depan R14, belakang R13. Jadi 110 R13, 110 R14, 100
130 R14 R13. Bola wis nanti tak bandingkan spesifikasi ini. Ya sebenarnya radius ban ini sorry, kalau NMAX ini depannya R13 juga ya. Kalau yang ADV depannya R14. Diameter ban depan sama belakang mirip-mirip sih, nggak terlalu beda jauh. Jadi walau R-nya beda, diameter bannya hampir sama. Cuma lebar bannya beda banyak. Terus soal kenyamanan, katanya ya pernya yang belakang sudah ganti lebih empuk. Entah ya itu sudah dipikir matang-matang atau belum, masih pakai triple rate atau belum, karena dengan jarak main suspensi yang panjang, harusnya ADV itu punya kesempatan untuk dibikin nyaman lebih banyak. Jadi ketika suspensi itu dibuat empuk, jarak main masih cukup banyak, masih cukup aman. Jadi bisa dibuat lebih empuk. Yang lebih penting lagi, shock breakernya, hambatannya ya, harapannya penulis mesti ini ya dibuat double action. Mesti ini dibuat double action. Jadi jangan yang kayak desain sebelumnya yang single action, yang kalau pakai boncengan lewat jalan nggak rata, makin lama makin pendek. Nah itu suspensi desain kuno ya, nggak seharusnya itu punya nama Jepang pakai teknologi seperti itu ya. Terus penulis juga penasaran untuk lihat engine mountingnya masih pakai stopper atau enggak. Jadi kalau pakai stopper, wah wis bakalan diprotes Mas Yopere dibuat lebih empuk. Entah insinyur Jepangnya ngerti enggak permintaan orang Indonesia. Selama engine stoppernya masih ada, masih diimplementasikan, nggak bakalan cocok motornya untuk bener-bener adventure ya. Ground clearance sudah lebih tinggi, udah oke. Tangki bensin ya wis cukup lah 8 liter. Kapasitas bagasi jadi naik 30 liter. Posisi duduk katanya lebih rendah, lebih nyaman. Tempat selonjoran juga ditambah, jadi katanya ruang selonjorannya wis lebih besar. Itu bagus. Tapi kalau suspensinya masih yang pakai engine stopper, dari sisi harga, katanya mulai dari 36 sampai yang versi tertinggi 39. 36 itu CBS, kombi brake ya, entah apa unggulnya kombi brake itu ya. Tapi kombi brake-nya nggak sama dengan kombi brake-nya Honda Beat jelas, karena depan cakram, belakang juga cakram ya, nggak salah ya. Lupa wes sembuh. ABS-nya tipe ABS depan tok, yang belakang enggak. Jadi ya masih bisa dimaafkan, karena kehilangan kontrol biasanya terjadi cuma di bagian depan. Ban belakang selip itu ya dianggap masih bisa dimaafkan. Jadi kalau selip, biarin selip, jarno, ojo di terus no. Ya, orang Indonesia itu memang sulit sekali mengalah ya. Dan banyak sekali kemacetan yang terjadi gara-gara gak gelem ngalah gitu ya. Padahal ya kalau ngalah nggak butuh waktu banyak loh ya. Berapa detik sih ya?
Kalau ngalahi cepet paling cuma butuh 1 detik. Lek rotok suwi paling 15 detik. Kalau sampai 1 menit itu berarti ada yang nakalan. Padahal loh, kalau sudah di jalan, sudah jalan lagi nggak kencang dia, jalannya kalem-kalem. Terus penulis nggak tahu ya, apakah yang ADV baru ini komponennya sudah dicat semua atau plastiknya nggak dicat. Kalau peningkatan harusnya mestinya dicat semua, harusnya. Kalau masih nggak dicat, sorot. ADV itu unggulnya adalah modelnya beda, dengan kenyamanan lebih meningkat, itu ya nilai plus lah ya. Apalagi kalau stoppernya memang sudah benar-benar dimatikan, nggak pakai stopper lagi. Soalnya katanya kok lebih rigid gitu ya. Lihat gimana nanti. Bodet nggak beli, ya tergantung selera. Nah, ini beli itu tergantung selera. Kalau dari sisi reliabilitas, mesin 160 itu banyak masalah. Baik masalah di CVT, masalah di mesin. Kalau untuk desain sih ya mosok gak ono peningkatan ya. Karena versi lama misalnya tangki bensinnya sulit dibuka gitu ya. Nah, untuk fitur-fitur kayak traction control ya ada gunanya juga. Kalau pas lagi nanjak-nanjak jalan lumpur gitu ya, ada gunanya. Cuma ya tinggal apa bener itu motornya sudah dibuat kuat nanjak. Karena kan pernah ya IWB sendiri ya pernah nunjukkan ketika iring-iringan dengan NMAX itu nanjaknya enteng banget. Sementara yang PCX itu nggak kuat nanjak. Nah, kalau barangkali ngalami seperti itu ya coba aja modifikasi pakai Silk ya, SILK, saluran intake keluar kecil. Coba aja pakai modifikasi seperti itu. Wah, kok sering ya barengan sama rider ini. Jam kantornya podo kayak. Nah terus buat itu enggak selama mau terima kelemahan yang biasanya menuntut sering kunjung ke dealer ya silahkan lah ya, karena kayak Vario kok aneh ya, kunci jok aja sering repot, sering nggak ngunci, kurang matang. Tapi mengingat desain dari apa jenenge ADV ini nggak berubah, mestinya masalah yang ada di versi sebelumnya sudah dibenahi harusnya, kalau pabriknya nggak males. Penulis nggak tahu soal rembes atau bagaimana itu sudah sembuh atau belum. Mestinya sih harusnya sudah dibenahi ya. Tapi kalau masih rembes ya silakan cari solusinya di grup PCX 160. Salah satu solusinya ya kulane ndang ganti, kulan segera ganti. Dan penulis juga rekomendasi ya, oli mesin itu ndang langsung ganti mulai dari awal. Jadi motor ya, mau motor Yamaha, motor Honda, termasuk Suzuki juga yang sekarang. Kalau daerahnya nggak daerah dingin, segera ganti olinya, segera ganti ke ya coba dulu lah Mesran SI40.
Kalau sulit cari Mesran SAE 40, pakai Meditran S SAE 40 atau Mesran B40. Kalau ternyata sulit ya Fastron Techno 15W50. Kalau itu juga sulit ya Repsol 20W50 Jaso MA. Olinya apa nggak terlalu kental, ini mesinnya modern loh, sudah 160 cc. Ya justru tenaga nambah oli harus lebih kental ya. Beban mesin makin berat, oli harus lebih kental biar kuat oli ini. Kalau oli ini terlalu encer ya wes, selain performa nggak bisa maksimal, mesin bisa cepat rusak. Jadi yang perlu diganti itu ya yang pertama adalah kulan pakai ya rekomendasinya pakai Prestone, pakai Pertamina, pakai Ipone, silakan itu. Terus oli mesinnya ganti Mesran SAE 40. Terus CVT-nya kalau bisa dilumasi ulang, pakai yang merek lebih baik. Tapi sayang penulis nggak bisa ngasih rekomendasi merek lebih baik apa. Yang jelas punyanya AHM nggak bagus. Kalau punyanya Yamaha lumayan lah, bisa halus sampai 20.000 km CVT-nya, masih oke ya. Kalau misalnya pingin resep buatan sendiri, ya cari apa jenenge grease yang bagus ya. Bu merek apa sih grease yang bagus itu? Apa? Delta Loop, Omega Loop ya. Ambo lah. Mungkin grease yang bagus merek Omega Loop kalau nggak salah ya. Terus kalau pengen resep-resep aneh-aneh, ya wis gampangannya grease Yamaha Loop dicampur dengan frying fat. Karena penulis sendiri sekarang gemar pakai frying fat. Kipas angin yang dulu macet-macetan ketika pakai oli mesin, ketika habis dilumasi oleh tukang servisnya, sekarang nggak pernah macet lagi semenjak penulis pakai frying fat Palem Vita. Jadi sekarang kipas angin penulis pakai Palem Vita. Jadi artinya untuk kipas angin yang ya kira-kira sama dengan CVT itu pakai Palem Vita wet fat itu bagus juga. Ya silahkan dicoba lah. Penulis pingnya gitu tapi entah bisa atau enggak, karena penulis kayaknya gantinya masih di dealer ya. Terus apa lagi? Oli transmisi juga ya harus diganti ya, wajib. Kalau misalnya nganggap wah olinya bagus, nah, belum pernah dengar apa kasus ada motornya dibawa-bawa ke waktu motornya di dealer, motornya dipakai kemana-mana sama yang petugas jaga gudangnya, sehingga waktu di konsumen oli ini wis rusak. Penulis pernah dengar cerita seperti itu. Oh iya, ada tambahan lain ya di fitur Honda DV 160. Oli transmisi pakai sama dengan oli mesin ya. Gayo Mesran. Kalau mau lebih bagus campur minyak goreng Bimoli 10% atau Vilma atau Kunci Mas atau Sungo. Fitur lain dari Honda DV adalah anunya ya, speedometer dashboard. Sekarang sudah ada touchometer. Wes jadi mirip Aerox kan ya.
performanya mestinya ya orang jadi bisa lebih memperhatikan. Ini kalau mau upgrade, enaknya upgrade di RPM berapa, tinggal disesuaikan dengan pemakaian. Jadi kan tahu sendiri ya. Jadi tahu sendiri ini, oh aku tenaganya kurang di RPM segini, makanya aku butuh yang modifikasi seperti ini. Tinggal ngomong ke bengkelnya. Kalau bengkelnya benar-benar jago, ya dia akan bisa langsung, oh ini berarti butuh yang noken as ini, terus intake-nya ukuran segini, terus ya tinggal dimodifikasi. Nah, tapi kalau RPM-nya RPM bawah, daripada ke bengkel beli alat-alat aneh-aneh, ganti CVT atau apa, pakai silek dulu ya, pakai silek dulu, pakai saluran intake keluar kecil. Nambah banget tenaga bawah. Dan seperti dilihat ini motor penulis bensin Pertalite. Kecepatannya sih ISO kan tadi jalan 109. Padahal duduk lawan angin. Iritnya ya penulis pernah menunjukkan uji irit bisa sampai 58. Berapa ini? 40,7. Lumayan kan 40,7 itu termasuk irit. Ya wis lah. Kalau penulis nggak beli Honda ADV karena ya penulis lebih utamakan reliabilitas. Tapi kalau ya suka modelnya, suka ground clearance yang tinggi, silahkan. Sudah lebih sip lagi tenaganya, wis nggak minder lagi kalau di jalan. Ya wis begitu saja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.